Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PSDP, yaitu evaluasi dan pengukuran kinerja IRP. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama Ananda Safi Febrian dengan akronim 120, Aviana Yusita dengan akronim 149, Anandito Wisnu dengan akronim 147. Lalu saya sendiri Ilham Khairuddin dengan akronim 136. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada evaluasi sistem baru, yang kedua ada pemeliharaan sistem ERP, yang ketiga ada pengembangan sistem ERP, yang keempat ada aplikasi program yakni software ERP, dan yang kelima ada contoh kasus sukses implementasi sistem ERP pada beberapa perusahaan. Next. Jadi dalam ERP, tidak semua proyek teknologi informasi di perusahaan berjalan mulus. Faktor kesiapan sumber daya manusia dalam perusahaan dan kualitas konsultan sebagai mitra kerja sama belum tentu menjamin keberhasilan implementasi proyek sistem informasi. Untuk itu, perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan sumber daya manusia yang tepat dalam menangani sebuah proyek sistem informasi. Next. Menurut Ricardus Eko Indrajit, untuk dapat memperlihatkan hubungan antar manfaat, yakni value, bagi sumber daya manusia perusahaan dan konsultan terhadap potensi keberhasilan sebuah proyek sistem informasi dapat diperlihatkan dalam metrik berikut. Pada kuadran 1 yaitu win-win project, yang kedua ada knowledge transfer, yang ada kuadran 3 yaitu free R&D, dan yang kuadran 4 just for fun. Next. Pada bagian kuadran 1 memiliki sebuah lingkungan di mana sumber daya manusia dari kedua belah pihak merasa mendapatkan manfaat dari proyek yang dikerjakan. Dalam keadaan ini, biasanya proyek akan berjalan cukup lancar karena semua pihak saling bekerja sama dengan baik. Tidak ada perasaan curiga dan ingin mendapatkan sesuatu dari keberhasilan proyek TI. Next. Pada kuadran 2, mewakili sebuah situasi di mana hanya pihak perusahaan, yakni klien, saja yang merasa mendapat banyak manfaat dari keterlibatan sumber daya manusia di dalam menangani proyek TI. Sementara pihak konsultan merasa tidak memperoleh manfaat yang signifikan dengan keberadaan proyek TI tersebut, sehingga pihak konsultan cenderung tidak banyak terlibat secara intens dalam proyek TI. Next. Pada bagian kuadran 3 merupakan situasi yang terbalik dari kuadran 2, di mana pihak konsultan yang merasa mendapatkan manfaat dengan adanya proyek TI, sementara bagi pihak perusahaan, sumber daya manusianya merasa cenderung menjadi beban. Sehingga dari pihak perusahaan akan menyerahkan kepada pihak konsultan untuk mengerjakan proyek TI. Dan pada kuadran keempat, kedua belah pihak dengan berbagai alasan dan kondisi tidak memperoleh manfaat apapun dari proyek TI tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya sama-sama menginginkan agar proyek diselesaikan dengan cepat dan dengan kualitas seadanya, yakni minimum quality. Strategi yang dapat diterapkan dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP di antaranya adalah pengguna fokus dan teknologi fokus. Pengguna berusaha agar sistem ERP dapat mendukung proses yang saat ini sedang berlangsung, sehingga sistem ERP ditentukan untuk secara fleksibel. Yang kedua, tata kelola dan alokasi sumber daya manusia. Inovasi bisnis yang efektif memerlukan dukungan pimpinan manajemen.
Tim yang terlibat pada implementasi sistem ERP haruslah orang-orang yang memiliki reputasi dan integritas pada bidangnya dan memiliki akses atau pengaruh yang kuat di perusahaan. Yang ketiga, dukungan konsultan. Idealnya, perusahaan memiliki kendali utama atas dukungan konsultan luar dalam melakukan implementasi sistem ERP yang bertujuan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman dari pihak konsultan pada tahap implementasi sistem ERP. Next. Dan strategi yang keempat adalah pelatihan. Pelatihan merupakan aspek penting pada implementasi sistem ERP. Beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi sistem ERP adalah akibat buruknya materi, uh, next. Jadi pelatihan merupakan aspek penting pada implementasi sistem ERP. Beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi sistem ERP adalah akibat buruknya materi pelatihan yang diberikan kepada pengguna. Kesuksesan implementasi sistem ERP dapat dipengaruhi oleh tingkat penyerapan dan penerimaan manajemen dan pengguna, yakni karyawan, terhadap pelatihan. Next. Penyebab kegagalan implementasi sistem ERP yang berkaitan dengan pelatihan. Yang pertama, menempatkan pengguna pada pelatihan aplikasi program tertentu tanpa memperhatikan proses bisnisnya, yakni misalnya memberikan pelatihan spesifik pada bahan pemrograman atau basis data saja. Yang kedua, memusatkan pelatihan pada urutan perintah tanpa penjelasan mengapa urutan tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pelatihan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah melalui cara pada sistem lama dan tidak berusaha mencari cara penyelesaian melalui sistem baru. Next. Pelatihan. Pelatihan merupakan sebagian dari aktivitas untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP agar hasil pengoperasian suatu aplikasi program sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu diperhatikan pedoman pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pelatihan. Yang kedua, metode pelatihan. Yang ketiga, tempat pelatihan, yakni training sites. Dan yang keempat, materi pelatihan. Next. Selanjutnya ada jenis pelatihan. Hal yang utama dalam pelatihan adalah materi pelatihan yang disusun secara sistematika dan sederhana. Agar pelatihan dapat memberikan hasil yang optimal kepada peserta pelatihan, maka perlu diperhatikan jenis-jenis pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operator training. Yang kedua, direct pengguna training. Dan yang ketiga, manajemen pengguna training. Next. Jenis pelatihan. Sering terjadi bahwa sumber daya manusia internal perusahaan merasa belum siap untuk mengikuti pelatihan, dihantui kegagalan atau merasa tidak aman jikalau menerima perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan dapat menempuh beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mensosialisasikan bahwa teknologi diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan perusahaan. Yang kedua, pelatihan dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, penggantian sumber daya manusia perusahaan dengan melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja baru yang sudah menguasai teknologi informasi. Dan yang keempat, menciptakan dan mempersiapkan penghargaan bagi sumber daya manusia yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu bab evaluasi sistem baru. Evaluasi sistem baru atau review adalah tahap akhir atau suatu langkah sistem atau review adalah tahap akhir suatu langkah pembangunan sistem. Sistem analis sistem analis pengguna dan manajemen atau pimpinan harus bekerja bersama-sama melakukan evaluasi terhadap hasil pengoperasian sistem baru untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Lalu tujuan tujuannya yaitu satu, menentukan apakah tujuan dan objektivitas sistem telah tercapai. Dua, menentukan apakah prosedur operasional, aktivitas operasi dan kontrol sudah sempurna. Tiga,
menentukan apakah keperluan pengguna telah dapat dipenuhi. 4. Menentukan apakah batasan-batasan sistem perlu diperhatikan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa evaluasi sistem, baik sistem dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur untuk mendapatkan umpan balik yang bermakna untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Tahapan. Ya. Nah, di sini ada 9 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi apa yang akan dievaluasi. 2. Menentukan kriteria evaluasi. Ketiga, organisir kegiatan evaluasi. 4. Pengumpulan data atau termasuk pengukuran yang relevan sesuai dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. 5. Pemeliharaan rekod catatan historis mengenai hasil evaluasi. 6. Analisis data kinerja sistem secara komprehensif. 7. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. 8. Tindakan korektif jika diperlukan dengan memperhatikan keseluruhan sistem. 9. Evaluasi akhir untuk mengevaluasi keseluruhan sistem. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem IRP. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu arsitektur aplikasi per program yang dikembangkan. Lalu kedua, laju pertumbuhan data. Ketiga, populasi pengguna. 4. Infrastruktur jaringan. 6. Faktor teknis lainnya. Nah, di situ ada sistem operasi, basis data, web server, dan middleware yang digunakan. Lalu di sini ada pentingnya memperhatikan arsitektur sistem dan pengaruhnya terhadap pengembangan kinerja sistem IRP adalah sebagai berikut. Sini ada lumayan banyak. Yang pertama yaitu infrastruktur backend. Yang pertama yaitu memperhatikan jenis infrastruktur backend seperti storage area network atau SAN atau high speed back atau high speed backbone. Nah, di infrastruktur backend ini mempengaruhi kecepatan akses data dan skalabilitas sistem. Lalu ada server yang dapat dikembangkan scalable. Eh, di sini pilih server yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemampuan server untuk berskala secara horizontal atau vertikal akan mempengaruhi performa dan keandalan sistem. Lalu ada komponen software penunjang. Sini meninjau komponen software penunjang seperti database dan middleware. Lalu memilih komponen yang dapat mendukung kebutuhan fungsional dan performa sistem IRP. Lalu ada koneksi backend. Sini perhatikan kualitas dan kestabilan koneksi backend antara server dan infrastruktur penyimpanan data. Lalu koneksi yang buruk dapat menghambat kinerja sistem secara keseluruhan. Uh, Lalu ada hardware client. Eh, Sini kita pastikan hardware yang digunakan oleh pengguna akhir memenuhi persyaratan minimum sistem. Lalu kinerja hardware klien dapat mempengaruhi responsivitas dan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya ada software klien yang dimana meninjau kompatibilitas antara software klien dan sistem IRP. Nah, di sini kita pastikan bahwa software klien mendukung fitur yang dibutuhkan dan berintegrasi dengan baik dengan sistem. Lalu ada koneksi klien ke jaringan. Nah, di sini kita memperhatikan kestabilan dan kecepatan koneksi antara klien dan jaringan. Nah, koneksi yang lambat atau tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.
Dengan memperhatikan semua elemen ini dalam rencana pengujian dapat dipastikan bahwa arsitektur sistem dipertimbangkan secara menyeluruh untuk mendukung pengembangan dan meningkatkan kinerja sistem IRP. Lalu di sini ada beberapa masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi IRP dalam lingkungan infrastruktur jaringan yang luas. Yang pertama yaitu terlalu banyak modul software. Jadi memasang dan mengaktifkan terlalu banyak modul dapat membebani sistem dan mengurangi kinerjanya. Lalu ada masalah perangkat keras tua dan tidak memadai. Nah, di sini hardware yang sudah tua atau tidak memadai tidak mampu menangani beban kerja aplikasi IRP dengan baik. Lalu ada masalah perangkat lunak lama dan tidak kompatibel. Software yang usang atau tidak kompatibel dapat menyebabkan konflik dan kegagalan sistem. Lalu ada kekurangan ruang memori virtual atau kapasitas hard disk. Nah, di sini dapat membatasi kemampuan sistem dalam melakukan operasi secara efisien. Lalu ada masalah pada jaringan karena terlalu banyak koneksi. Dapat menyebabkan kelebihan beban pada infrastruktur jaringan dan menurunkan kinerja aplikasi ERP. Sini ada lagi masalah yaitu infrastruktur jaringan tidak memadai. Infrastruktur jaringan yang tidak memadai dalam hal kecepatan, skalabilitas, atau keandalan dapat menjadi hambatan dalam mengoperasikan aplikasi ERP. Lalu ada masalah konfigurasi sistem operasi yang kurang tepat. Konfigurasi yang tidak tepat pada sistem operasi dapat mengakibatkan kerentanan keamanan dan kinerja yang buruk. Lalu ada keamanan database yang kurang memadai. Dapat mengakibatkan resiko kebocoran data dan serangan cyber. Lalu ada masalah pengguna partisi aplikasi yang kurang efisien. Dapat menghambat kinerja sistem dan mengurangi responsivitas aplikasi IRP. Lalu ada konfigurasi RAID yang kurang tepat. Konfigur konfigurasi RAID yang kurang tepat ini dapat mengakibatkan kegagalan penyimpanan dan kehilangan data. Lalu ada distribusi data yang tidak efisien. Distribusi data yang tidak efisien antara disk storage sentral dengan subsistem dapat mengakibatkan keterlambatan dan kegagalan dalam akses data. Lalu ada perintah SQL yang kurang efisien. Perintah SQL yang tidak dioptimalkan dengan dapat menghambat kinerja database dan aplikasi ERP secara keseluruhan. Nah, lalu ada tahapan analisis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem ERP dari aspek teknis. Sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu definisi kebutuhan kinerja. Menetapkan kebutuhan kinerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara menyeluruh end to end. Lalu menentukan kapasitas jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung antarmuka sistem. Tahapan kedua yaitu pembangunan program pengujian. Membuat program pengujian yang komprehensif dengan memasukkan semua elemen yang diperlukan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu konfigurasi infrastruktur. Dengan mengatur semua infrastruktur sesuai dengan konfigurasi yang direkomendasikan oleh vendor atau konsultan IT. Lalu tahapan keempat yaitu unit test untuk setiap aplikasi. Nah, di unit test ini kita menjalankan unit test untuk setiap aplikasi dalam paket modul untuk memastikan bahwa semua fungsi yang dibutuhkan dapat berjalan dengan baik. Lalu tahapan kelima yaitu integration test. Menjalankan integration
tes untuk memastikan kompatibilitas dan konektivitas antar muka antar semua komponen sistem. Nah, di sini tahapan keenam yaitu pemantauan kinerja dengan alat pembantu. Menggunakan alat bantu pemantauan untuk sistem yang menjalankan aplikasi ERP untuk memantau kinerja sistem secara real time. Lalu tahapan ketujuh yaitu definisi referensi waktu tanggap. Mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap untuk semua tugas utama pada kondisi beban kerja normal. Tahapan ke-8 yaitu referensi dasar waktu tanggap. Di sini membangun sebuah referensi dasar waktu tanggap atau response time untuk semua utama pada berbagai tugas utama pada berbagai kondisi beban kerja. Tahapan yang terakhir yaitu perubahan untuk memenuhi tuntutan kinerja. Melakukan perubahan yang diperlukan pada sistem untuk memenuhi tuntutan kinerja yang dibutuhkan. Dengan melalui tahapan analisis ini akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja ERP dari segi teknis dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau peningkatan kinerja. Sini lalu ada pemeliharaan sistem ERP. Setelah implementasi sistem ERP, aktivitas utama adalah pemeliharaan sistem. Ini mengakibatkan tindakan korektif untuk menangani masalah adaptasi prosedur untuk fitur baru. Pemeliharaan preventif untuk upgrade aplikasi dan tindakan preventif untuk administrasi rutin. Besarnya aktivitas pemeliharaan tergantung pada siklus hidup aplikasi. Awalnya, fokus pemeliharaan adalah pada tindakan adaptif, namun kemudian pemeliharaan sistem ERP dapat berfokus pada aktivitas korektif dan preventif. Lalu di sini ada klasifikasi aktivitas pemeliharaan sistem ERP yang dimana saya jadikan tabel, ada jenis tugas dan keterangan. Yang pertama dengan jenis korektif, tugas aplikasi program tambahan dengan keterangan ada tambahan aplikasi program dari vendor. Lalu tugas yang kedua troubleshooting dengan keterangan menyelesaikan masalah berdasarkan laporan pengguna. Lalu ada jenis adaptif. Tugas yang pertama transfer dengan keterangan implementasi fitur baru. Lalu tugas kedua testing dengan keterangan pengujian setelah adanya perubahan. Tugas ketiga yaitu modifikasi dengan keterangan kostumisasi internal. Tugas keempat yaitu penyesuaian dengan keterangan perubahan dan pengelolaan. Tugas kelima yaitu antarmuka atau interface dengan keterangan implementasi antarmuka dengan aplikasi program lain. Tugas keenam yaitu upgrade versi dengan keterangan penyesuaian perencanaan dengan aplikasi. Tugas ketujuh yaitu administrasi dengan keterangan monitor response time, ukuran file, backup, error log. Tugas terakhir yaitu monitoring alur kerja dengan keterangan menelusuri aliran aktivitas pemeliharaan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengembangan sistem ERP. Pengembangan sistem ERP merupakan proses di mana sebuah perusahaan meningkatkan atau memperluas pemanfaatan sistem ERP dalam seluruh departemen organisasinya. Ini bisa melibatkan implementasi modul-modul baru,
menyembuhkan unit bisnis, atau menambah fitur-fitur seperti simulasi, perencanaan lanjutan, dan sistem eksekusi manufaktur. Isu terpenting dalam pengembangan sistem ERP adalah menentukan ruang lingkup proyek. Proyek dengan ruang lingkup besar membutuhkan koordinasi dan dukungan manajemen yang besar untuk memastikan keberhasilan implementasi. Next. Nah, berikut adalah karakteristik khusus proyek sistem ERP, meliputi ada 3, yaitu ruang lingkup yang luas, melibatkan hampir semua fungsi dalam organisasi secara virtual. Yang kedua, ada penggunaan paket software ekstensif, bisa satu paket kesatuan atau kustomisasi paket. Yang ketiga, ada ketergantungan pada penyimpanan data dalam jumlah besar, yang dapat dikelola lebih baik melalui data warehouse dan sistem terkait. Nah, selanjutnya ada data warehouse. Apa itu data warehouse? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, dan memiliki cakupan waktu yang luas. Data di dalamnya tidak berubah dan tidak dihapus, sehingga menjadi sumber informasi konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Data warehouse menyediakan akses mudah untuk informasi bisnis, produk, dan konsumen, serta dapat digunakan untuk mendukung sistem ERP dengan menyediakan data yang diperlukan untuk operasi perusahaan secara efektif. Next. Baik, dalam pengembangan pola bisnis dan teknologi informasi mempengaruhi implementasi sistem ERP di masa mendatang, yang termasuk penggunaan aplikasi berbasis web untuk koordinasi dengan mitra kerja dalam rantai pasokan. Yang kedua ada peningkatan penggunaan kecerdasan buatan untuk mendukung proses perencanaan. Yang ketiga ada meningkatkan adopsi sistem ERP oleh perusahaan berskala menengah dengan teknologi yang lebih stabil dan biaya implementasi yang lebih rendah. Yang keempat, ada sistem yang fleksibel dan modular, mendukung pendekatan best of breed. Yang terakhir adalah dukungan yang lebih besar dari pihak ketiga sebagai penyedia aplikasi yang diakses melalui middleware. Next. Baik, di sini ada masuk ke pembahasan keempat, yaitu aplikasi program atau software ERP. Di sini ada 3, yaitu software SAP atau System Application Product in Data Processing. Yang kedua ada software PeopleSoft. Yang ketiga software Oracle. Next. Pada software SAP atau System Application Products in Data Processing adalah deskripsinya, yaitu adalah SAP adalah ERP, sistem ERP yang terdiri dari modul-modul terintegrasi seperti SAP ERP Crash Core dan SAP Business Suite. Ini mencakup berbagai solusi aplikasi seperti SAP Customer Relationship Management, SAP Supply Chain Management, dan lain-lain. SAP banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia dan memiliki pasar sekitar 65%. Fungsi utama dari SAP adalah akuntansi biaya dan manajemen. Yang kedua, penjualan dan distribusi, manufaktur dan perencanaan produksi, dan pengadaan dan sumber daya manusia. Implementasinya yaitu bisa rumit dan mahal tergantung pada kerangka waktu, jumlah orang yang terlibat, dan kebutuhan perangkat keras. Next. Di sini kedua ada software PeopleSoft, yaitu perusahaan software yang mengembangkan berbagai solusi untuk manajemen sumber daya manusia atau HRMS, akuntansi dan kontrol, manajemen material, perencanaan rantai pasokan, dan lain-lain. Setelah diakuisisi oleh Oracle, produk-produknya semakin beragam dan didukung oleh Oracle. Oracle terus mengembangkan dan mendukung produk-produknya setelah mengakuisisi perusahaan seperti PeopleSoft, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih lengkap kepada pelanggannya. Di sini memiliki produk PeopleSoft, yaitu HRMS atau Human Resource Management System, kedua accounting dan
control and treasure management, manajemen material, supply chain planning, service revenue management, procurement, enterprise performance management, dan terakhir project management. Next. Yang terakhir adalah software Oracle. Oracle adalah perusahaan software yang terkenal dengan produk database-nya. Oracle juga menyediakan aplikasi bisnis yang luas, termasuk Oracle E-Business Suite yang mencakup berbagai fungsi keuangan, manajemen rantai pasokan, manajemen proyek, dan lain-lain. Di sini memiliki produk yaitu akuntansi biaya dan manajemen, jualan dan distribusi, dan manufaktur dan perencanaan produksi, pengadaan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kasus sukses implementasi ERP pada beberapa perusahaan. Penerapan sistem ERP pada beberapa perusahaan telah membawa perusahaan besar dalam pengelolaan bisnis mereka. ERP membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan fasilitas terhadap seluruh proses bisnis. Kunci sukses implementasi ERP adalah mengenai pemahaman yang baik terhadap proses perusahaan, pemilihan teknologi yang tepat, serta dukungan dan keterlibatan penuh dengan manajemen dan karyawan. Berikut merupakan beberapa kasus sukses implementasi pada perusahaan. Di sini dibagi menjadi 5 perusahaan. Yang pertama ada PT Bantul Prima, yang kedua PT International Nickel Indonesia Tbk atau INCO, yang ketiga ada PT United Tractor Tbk, yang keempat ada PT Bank Permata, dan yang terakhir yaitu PT HM Sampurna atau perusahaan manufaktur. Next. Untuk yang pertama yaitu mengenai PT Bantul Prima. PT Bantul Prima merupakan menerapkan ERP mulai tahun 2004 untuk menjadi pilar utama dalam pusat sistem informasi. Lalu pada tahun 2005 menggunakan Business Intelligence atau BI untuk menyediakan informasi kunci bagi para eksekutif. Lalu menggunakan PDA pada Salesforce untuk merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat, mengantisipasi perubahan pasar, dan meningkatkan produktivitas Salesforce. Mengenai kunci suksesnya, di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, lancarnya komunikasi antar unit, dan yang terakhir yaitu penentuan skala prioritas untuk meredam konflik. Next. Lalu selanjutnya yaitu mengenai PT International Nickel Indonesia Tbk atau INCO. PT International Nickel Indonesia menerapkan ERP pada Departemen Teknologi Informasi dengan mengelola portofolio sistem bisnis. Digunakan pada kegiatan operasional, menerapkan konsep informasi teknologi Bell Cycle untuk memberikan pelayanan terbaik dengan moto service delivery dan service support. Mengenai kunci suksesnya yaitu yang pertama meredam konflik di luar jam kerja, menjalin keakraban dengan melakukan aktivitas bersama untuk memperkuat teamwork, dan yang terakhir yaitu dengan tim yang solid dapat mendukung komitmen organisasi yang kompeten. Next. Lalu selanjutnya yaitu PT United Tractor Tbk. PT United Tractor Tbk menerapkan informasi teknologi untuk melengkapi value chain. Aplikasi teknologi informasi pendapat solusi ERP diaplikasikan sejak tahun 1995 dan go live tahun 1997. Sistem ERP mampu membantu mencatat, mengelola, merencanakan, mengintegrasikan seluruh aktivitas transaksi perusahaan dan seluruh aktivitas transaksi sampai level CEO mendapatkan informasi dengan tingkat akurasi tinggi. PT United Tractor menggunakan solusi teknologi informasi untuk menjadi negara perubahan sistem kerja. Mengenai kunci suksesnya, yaitu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para pengguna, menjamin ketersediaan komponen sesuai kebutuhan, dan response time yang makin tinggi. Next. Lalu yang keempat ada PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk memiliki peran teknologi informasi sebagai tulang punggung industri perbankan. Dengan menerapkan teknologi Global Customer Network atau GCN untuk mengkonsolidasi informasi konsumer melalui data warehouse, teknologi informasi harus menghasilkan uniform classification report and sistem informasi debitur untuk menganalisis profitability yang dibutuhkan bisnis perusahaan dalam berbagai hal.
Lalu mengenai kunci suksesnya yaitu filosofi barang sisa, gimana kalau tahu cara mengelolanya, maka akan menghasilkan barang yang lebih jauh bermanfaat dibanding menggunakan barang baru. Next. Dan yang terakhir yaitu mengenai manufaktur HM Sampurna. Sejak tahun 1985, manufaktur HM Sampurna telah mengembangkan sistem persediaan barang dengan sistem fixed accessor dan biaya wajar. Lalu pada tahun 1997 baru diimplementasikan sistem enterprise planning dengan sistem email. Lalu perusahaan menggunakan LAN dan WAN untuk mengendalikan kantor pusat dan pabrik yang menggunakan visi desktop atau notebook. Lalu mengenai kunci, jadi untuk selanjutnya yaitu mengenai kunci sukses dari manufaktur HM Sampurna. Yaitu mengenai kunci suksesnya yaitu dukungan oleh Oracle Consulting dari Singapura, yaitu terdiri dari Oracle Finansial dan Oracle Proses Manufacturing. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.